matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maria. Waalaikumsalam. Yang menindaklanjuti observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin menanyakan tentang pasca observasi yang kami lakukan hari ini, yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Waktu saya melaksanakan pembelajaran diferensi itu kan yang biasanya istilahnya kan saya ngalung ngajar itu di dalam kelas sendiri cuma sama siswa ya Bu ya. Terus karena waktu itu diobservasi, diperhatikan sama Ibu di dalam kelas itu tuh yang tadinya sudah malam saya rancang mau begini, ternyata ya lebih banyak ngeblank. Jadi ya apa ya, ya ternyata itu beda rasanya kalau di dalam kelas cuman sama anak, terus sama ada yang mengamati ya, itu tadi. Karena kurang terbiasa mungkin Ibu ya. Iya, iya betul. Ada rasa senang kah atau rasa yang lebih ke pengalaman baru atau apa? Ya senangnya dapat, pengalaman barunya ya sudah pasti ya dapat ya Bu ya, karena ya itu tadi ternyata ya jadi guru itu bukan cuma kita punya ilmu aja ternyata ya mental kita itu ya benar-benar diuji di saat ada observasi seperti itu gitu. Oke, jadi Ibu merasa lebih ada tantangan lagi ya Bu ke depannya ya, jadi mempersiapkan mental agar lebih terbiasa lagi. Kemudian apa tahapan yang Ibu lakukan atau langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin Ibu? Tahapan yang saya lakukan itu ada 2 tahapan Bu. Di situ itu saya yang pertama itu tahapannya tentang pengetahuan anak. Di situ kan saya menjelaskan materi tentang sifat-sifat cahaya. Jadi di situ itu saya menyampaikan 6 sifat cahaya dan melalui sebuah pengamatan sederhana. Jadi dari situ saya juga bisa tahu pengetahuan anak itu bagaimana. Terus yang kedua yaitu untuk keterampilannya itu ya dari cara saya mempraktekkan, mendemonstrasikan percobaan sederhana itu lewat ya media-media yang kayak saya gunakan untuk lebih memudahkan anak dalam memahami sifat-sifat cahaya. Oke, jadi yang di area pengembangannya ada di area pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu, yaitu pengetahuan di mana siswa dapat mengetahui sifat-sifat cahaya, kemudian dalam aspek keterampilannya peserta didik lebih mampu mempraktekkan sifat-sifat cahaya demi apa ya, dari praktek-praktek tersebut mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka, begitu Ibu ya. Kemudian selanjutnya sejauh mana area yang sudah disampaikan Ibu? Apakah sudah berhasil atau belum? Tingkat keberhasilannya? Untuk tingkat keberhasilannya ya kalau menurut saya itu gimana ya Bu? Kalau untuk mendemonstrasikan apa yang saya minta ya anak-anak sudah bisa mengikuti gitu kan, karena itu melewati percobaan sederhana. Tapi kalau diminta secara langsung untuk menjelaskan itu sifat cahaya itu begini ya masih anak kurang memahami itu tadi. Jadi menurut Ibu tujuan pembelajarannya Ibu sudah tercapai belum dengan strategi yang digunakan? Tujuannya ya melalui praktek itu tadi ya mereka anak-anak ya bisa, tapi tujuan pembelajarannya Ibu ada siswa mampu mengetahui sifat-sifat cahaya. Ya. Siswa itu setelah melalui pembelajarannya Ibu bisa menyebutkan atau belum? Sudah. Ya, kalau ke-6-nya sudah bisa Bu. Ini misalnya yang dipanturkan, yang dibiaskan. Cuma kalau diminta untuk pemahamannya
ya masih kurang. Berarti kalau masih ada yang kurang, berarti menurut ibu nih, apa kekurangannya dan kendalanya apa dalam pembelajaran yang ibu terapkan? Ya karena kendalanya di situ tuh anak kan masih kurang membaca. Kurang membaca. Iya. Maksudnya kan sebenarnya kan di buku itu kan sudah ada tuh kalau penjelasan ini cahaya, sifat cahaya itu apa-apa kan sebenarnya sudah ada. Maka anak-anak itu kan kalau cuma disuruh membaca itu kurang suka gitu kan. Tapi kalau diajak seperti melakukan peragaan itu tadi ya seneng, tapi kan ya itu lagi tuh. Jadi dari kurangnya anak yang kurang minatnya membaca, apa yang sudah ibu lakukan untuk meningkatkan agar anak lebih bisa suka membaca lagi itu, Bu? Akhirnya saya hanya memperbanyak buku-buku tentang materi itu supaya mereka lebih banyak membaca, terus sama diputerin video gitu. Ya. Karena kan ada anak yang kalau misalnya cuma suruh baca ya belum bisa menangkap ilmunya gitu kan. Tapi kalau dari apa dia melihat gambar itu tadi, video ya ada yang cepet nangkepnya gitu kan. Terus dari praktek itu tadi ya ada yang bisa cepet nangkepnya. Tapi kalau cuma membaca ya itu tadi masih kurang ya, Bu. Jadi dalam praktek pembelajarannya ibu, menurut ibu di kelas kemarin itu dari aspek siswanya, apakah sudah aktif semua atau masih ada yang pasif atau masih ada yang kurang dari keaktifan siswanya, Bu? Masih ada yang belum aktif, Bu. Masih ada yang belum aktif. Iya, karena ya anaknya memang agak spesial gitu, Bu. Memang masih butuh apa ya? Ya dispesialkan lagi karena kalau cuman suruh mengikutin temennya gitu kayaknya belum bisa gitu. Jadi kan masih sering kita kasih media sendiri biar dia itu bisa mengikuti cara dia menangkap ilmunya itu tadi, Bu. Jadi harus melakukan perlakuan yang berbeda jadi dari masing-masing murid begitu, Bu, ya. Jadi apa ya yang ibu lakukan tadi kan sudah dijawab ya tentang apa yang akan dilakukan untuk siswa yang kurang aktif. Jadi menurut ibu kapan akan dilakukannya perubahan atau tindakan ya untuk apa ya kedepannya? Tadi kan masih ada kegiatan-kegiatan yang kurang, dari ada kekurangan, ada dari sifat kekurang aktifnya siswa. Kedepannya kira-kira kapan ibu akan melakukan kegiatan tersebut agar anak lebih meningkat aktifnya, lebih aktif lagi, dan ada perubahan-perubahan pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi, Bu? Ya itu segera dilakukan, Bu, karena kan namanya kelas tinggi itu kan pelajarannya sudah semakin lama ya semakin meningkat gitu kan. Jadi ya dari situ kita kan jadi tahu kalau cuma membaca anak itu kan pastinya kurang gitu kan. Jadi dari situ ya kita lebih dibutuhkan alat bantu itu tadi. Jadi biar anak yang spesial itu tadi ya bisa mengikuti, bisa mengimbangi teman-temannya gitu kan. Jadi ya saya memperbanyak media itu tadi seperti video itu tadi kan, terus ada gambar itu tadi, terus kalau itu semua udah kan ya membaca dan gambar kerja itu tadi. Jadi nanti kedepannya kalau ibu sudah melakukan perubahan atau penerapan pembelajaran yang menurut ibu bisa meningkatkan keaktifan siswa, ibu berkoordinasi dengan saya, jadi saya bisa memantau apa ya perkembangan atau peningkatan siswa atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi ibu. Oke, menurut ibu yang terakhir ini kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran, dari observasi yang telah kita lakukan, dari pembelajaran yang telah ibu lakukan itu, menurut ibu bagaimana kesimpulannya pembelajaran berdiferensiasi? Dari pembelajaran diferensiasi dari kegiatan-kegiatannya kita lah, kegiatan kita dari awal, dari kemarin, dari observasi hingga pasca kali ini. Kalau menurut saya itu tuh sangat mendukung banget ya, Bu ya. Jadi kan kita dari seorang guru nih tadinya kan kalau udah tahu acaranya mengajar ini gitu kan, yang penting udah punya pelajarannya judulnya ini gitu kan, udah mikirnya gitu aja, apa cuma mau ceramah gitu aja. Jadi kan cuma modal orang yang berangkat gitu kan. Tapi kan setelah ibu
kasih pra itu tadi, terus observasi, terus pasca, kan jadinya dari situ kan tahu, oh dari pra itu ternyata saya masih butuh ini loh yang Masih saya banyak yang harus perlukan gitu diterapkan kan. ya, Nah, Bu, iya. persiapkan. Jadi nggak cuma mental sama badannya aja, tapi ya yang dibutuhkan anak-anak itu kita siapkan, sudah pastinya itu dari Iya. pra itu tadi ya Bu. Terus kan setelah dilakukannya observasi, saya jadi lebih tahu lagi kekurangan saya di dalam kelas dan kekurangan anak itu apa tadi itu Bu. Itu tadi. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita, dapat meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tepuk tangan.